ini. Jadi ada di situ pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, dan ada BUMN yang harus menyediakan dari laba tahunan itu, kemudian ada usaha besar nasional lainnya, dan juga bantuan diusahakan bantuan hibah dari luar negeri. Nah, kemudian untuk persyaratan pembiayaan ini tentunya di Undang-Undang Omnibus Law ini diupayakan bahwa ini persyaratannya Sekarang mudah. pukul Bahkan di pasal 21.34. 93 itu Notifikasi dari Sareib dan TikTok. diatur bahwa 5 notifikasi kegiatan dari usaha Sareib. mikro dan TikTok kecil ketika tim itu bisa jadi Bridesmaid jaminan beraksi. kredit. Nah, kalau selama ini misalnya jaminan kredit itu dalam bentuk benda atau sesuatu yang bisa di barang misalnya, nah ini di pasal 93 justru bahwa kegiatan usaha itu sudah bisa jadi jaminan kredit. Nah, penegasan-penegasan ini kemudian juga misalnya di pengaturan bahwa ada kewajiban untuk 40% misalnya kegiatan pengadaan barang dan jasa itu harus memanfaatkan daripada produk daripada UMKM itu. Kemudian juga di tempat harus 30% menyediakan di fasilitas publik, jalan, bandara, pelabuhan itu harus ada space 30% untuk kegiatan usaha daripada UMKM termasuk tempat-tempat perbelanjaan itu. Jadi pemerintah mengarahkan bahwa ini pemberdayaan atau pelibatan UMKM dalam program pemerintah termasuk juga dalam fasilitas publik itu betul-betul diharapkan bisa maksimal. Nah, sekarang di tengah pandemi tentunya ini yang masalah yang dihadapi oleh UMKM ini ya salah satunya adalah terkait dengan permodalan. Nah, permodalan ini kan suatu usaha tentunya butuh modal. Nah, dalam hal untuk mendapatkan permodalan memang UMKM ini tentunya banyak mengalami kendala. Karena itu tadi bahwa akses untuk mendapatkan pembiayaan yang susah, kemudian juga mungkin banyak syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh UMKM. Nah, kemudian setelah mendapatkan permodalan juga kemudian ada kendala-kendala yang tentunya. Oke. Iya, kedengaran. Baik. Permasalahan permodalan ini itu tadi mulai dari proses untuk mengajukan modal tadi, permodalan yang memang agak-agak terhambat. Nah, mudah-mudahan dengan proses dengan Undang-Undang Omnibus Law ini bisa memberikan ruang yang lebih mudah, kemudian memberikan ruang lebih besar karena ada keterlibatan pemerintah, BUMN, termasuk usaha-usaha nasional untuk bagaimana menyediakan pembiayaan terhadap UMKM sehingga sumber pembiayaan itu bisa banyak. Nah, kemudian setelah proses itu jalan, kemudian ini yang kemudian akan biasa timbul masalah misalnya kredit atau pembiayaan ini macet. Nah, bagaimana untuk ini mengantisipasi ini? Karena dalam pandemi seperti ini kan kita tahu bahwa misalnya kegiatan-kegiatan UMKM ini penjualannya atau produksinya menurun akibat pandemi ini, sehingga itu akan berdampak kepada untuk membayar misalnya cicilan kredit ini karena pemasukannya berkurang sehingga daya untuk menyelesaikan atau membayar kredit ini tentunya akan terhambat, ya kan? Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, pemerintah sebenarnya di Undang-Undang Omnibus Law ini itu sudah mengatur sebenarnya bahwa juga pemerintah di sini harus mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan layanan bantuan hukum atau pendampingan hukum karena yang masalah-masalah seperti ini tentunya ini akan menjadi masalah daripada UMKM ini. Karena ini misalnya ada perjanjian kredit dengan pihak-pihak pembiayaan. Nah, kalau ini bermasalah, pemerintah di Undang-Undang Omnibus Law ini saya melihat menyediakan payung ini bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan layanan. Nah, konkretnya seperti apa? Ini yang saya masih lihat ini belum diatur di dalam, mungkin di aturan-aturan turunannya misalnya dalam peraturan pemerintah itu yang akan diatur gitu. Nah, kemudian juga terkait misalnya ketenaga kerjaan. Dengan situasi pandemi atau bencana ini kan akan berpengaruh kepada usaha misalnya. Dan itu akan berdampak misalnya kepada pengurangan tenaga kerja. Nah, di situ juga akan ada muncul masalah-masalah hukum yang tentunya harus diantisipasi atau diselesaikan. Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan misalnya kontrak dengan pihak-pihak lain yang tentunya misalnya karena akibat pandemi atau bencana ini kontrak itu tidak bisa terpenuhi. Nah, itu pasti akan menimbulkan dampak hukum sehingga ini tentunya harus diselesaikan. Nah, mengingat karena UMKM ini kan sumber dayanya terbatas, kemudian misalnya kalau perusahaan-perusahaan besar tidak ada masalah misalnya. Kalau ada permasalahan hukum ada
mereka bisa meng-hire lawyer atau misalnya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, kalau UMKM ini kan ya tentunya kita tahu sendiri kemampuan mereka seperti apa. Sehingga kalau saya melihat bahwa substansi di pengaturan Undang-Undang Omnibus Law di pasal 96 bahwa pemerintah itu mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum tatkala ada UMKM yang bermasalah seperti ini. Nah, hanya tentunya aplikasi di lapangan itu. Nah, jadi secara garis besar kalau saya melihat permasalahan hukum yang akan timbul terkait dengan kegiatan UMKM ini, termasuk dengan masalah permodalan ini, yaitu tadi bahwa ada misalnya kredit macet, kemudian ada masalah ketenaga kerjaan tadi, kemudian ada masalah kontrak-kontrak atau pembatalan kontrak atau kontrak-kontrak yang tidak terpenuhi, sehingga itu berdampak kepada permasalahan hukum tentunya. Nah, sehingga tentunya pemerintah harus proaktif. Bagaimana menyelamatkan, membuat merelaksasi kebijakan. Walaupun misalnya sudah ada tadi, misalnya terkait dengan pajak, misalnya pemerintah juga sudah melonggarkan pajak penghasilan, kemudian juga insentif akan diberikan. Nah, dalam hal masalah-masalah seperti ini yang timbul, misalnya masalah kredit yang bermasalah, tentunya harus pemerintah juga harus bisa mencarikan ruang bagaimana agar bisa diselesaikan dengan tentunya win-win solusi antara misalnya pihak pembiayaan termasuk dengan pihak UMKM ini supaya ada solusi. Nah, tentunya di sini pasti kita harapkan ada keterlibatan pemerintah untuk melakukan intervensi. Karena kalau semangatnya pemerintah untuk membantu UMKM, tentunya UMKM ini tidak bisa dibiarkan sendiri begitu. Nah, itu beda dengan kegiatan yang sudah berskala besar, tentunya mereka bisa sendiri. Nah, kalau UMKM tentu keterlibatan pemerintah, intervensi pemerintah tetap harus ada terkait dengan permasalahan-permasalahan permodalan seperti ini misalnya. Kalau ada kendala misalnya untuk mendapatkan permodalan atau misalnya kendala apabila misalnya ini permodalan atau kredit ini menjadi macet. Nah, gitu. Nah, ini apa yang menjadi titik konsen kita. Nah, sehingga keterlibatan UMKM atau produktivitas UMKM ini tetap jalan di tengah pandemi ini, karena yang akan menopang kegiatan ekonomi kita ini di masa pandemi ini tidak ada lain pasti UMKM ini. Kalau UMKM kita kolaps dan pemerintah tidak bisa mengintervensi atau memberikan bantuan yang secara konkret, tentunya itu akan berpengaruh kepada kehidupan ekonomi kita secara luas. Nah, jadi itu mungkin dalam pandangan saya bahwa sebenarnya munculnya Undang-Undang Omnibus Law ini di tengah pandemi ini, misalnya ini sebenarnya saya melihat sudah cukup antisipatif, ya, antisipatif untuk mencarikan jalan solusi bagaimana UMKM ini bisa dicarikan ruang atau jalan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, gitu. Tinggal kita tunggu pelaksanaannya, karena undang-undangnya ini kan memang baru terbit dan saya melihat masih ada beberapa aturan turunan yang akan digodok melalui misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah supaya pelaksanaan di lapangan lebih konkret itu. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan sebagai pengantar pembuka, mungkin lanjut di sesi diskusi. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bang Andre. Demikian tadi materi dari Bang Andre. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua. Untuk kesempatan kedua, saya persilakan kepada Bang Salim, pimpinan Permodalan Nasional Madani. Pada kesempatan yang baik ini, kita bersama Bang Salim akan mengupas materi terkait kontribusi nyata PNM sebagai lembaga solusi permodalan UMKM. Baik, kepada Bang Salim, saya persilakan.
Ya, terima kasih Bu Mita. Suaranya cukup jelas, Bu? Iya, jelas, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Yayat Nurholis sebagai Ketua Teras Milenial penyelenggara acara pada malam hari ini. Yang saya hormati para narasumber, Pak Andri Darmawan sebagai pembicara pertama, Ketua DPD KAI Kongres Advokat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mustafa Ramli atau Pak Ajib Handani dari HIPMI, kemudian para penanggap antara lain Ketua Umum PBHMI Cabang Kendari sebagai insan akademis, penanggap yang lain dari Sekretaris Jenderal Silva Indonesia, Ketua DPW LSM Lira Sultra, kemudian para pemerhati dan penanggap yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Ya, yang saya hormati juga Ibu Erni dari tim PKU Pusat PT Permodalan Nasional Madani Persero. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi sedikit menyinggung Pak Yayat Nurholis bahwa ini adalah kali kedua kita melaksanakan kegiatan di Teras Milenial Sutra sebagai penyelenggara. Di kesempatan pertama Pak Andri Darmawan cukup menggambarkan cukup jelas, sangat baik terkait kondisi keadaan saat ini, ekonomi saat ini. Nah, terkait di sesi ini apa kontribusi PNM terhadap ekonomi di tengah kondisi pandemi. Nah, sebelumnya Pak Andri, rekan-rekan para narasumber, kami sedikit menjelaskan Pak bahwa PNM ini merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan pemberdayaan. Jadi PNM adalah sebagai lembaga pemberdayaan di mana di dalamnya ada dua hal, yang pertama pembiayaan dan yang kedua adalah pengembangan kapasitas usaha. Jadi PNM selain memberikan pembiayaan, kami juga melakukan pemberdayaan. Sehingga kita harapkan nasabah-nasabah kami itu Pak, tidak kita hanya memberikan modal, tapi juga kita memberikan pendampingan, pelatihan, sehingga bisa mandiri secara ekonomi. Nah, tadi Pak Andri jelaskan di awal terkait beberapa hal terkait stimulus pemerintah tengah pandemi. Jadi PNM juga dari sisi kebijakan moneter pemerintah pusat itu beberapa stimulus yang dikeluarkan terkait kebijakan moneter dalam kondisi pandemi ini. Antara lain mungkin ada penurunan suku bunga Bank Indonesia, kemudian beberapa bantuan pemerintah yang diberikan, dan salah satunya PNM adalah penyalur dari bantuan tersebut, misalkan Banpres, BPUM ya, bantuan presiden, usaha mikro, kemudian untuk pemulihan ekonomi nasional kami dapat subsidi bunga juga Pak dari pemerintah para nasabah-nasabah kami. Nah, mungkin sebagai pertanggungjawaban, saya coba merilis angka portofolio Pak pembiayaan kami yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, sampai dengan tahun 2020 kemarin di per Desember, total portofolio pembiayaan kami itu di angka 197 miliar 708 juta yang tersebar di kurang lebih 47.512 nasabah. Nah, PNM saat ini, teman-teman para narasumber, saat ini mengelola dua skim bisnis. Yang pertama ULAM. ULAM itu adalah unit layanan mikro yang pembiayaannya itu Pak
di atas 50 juta sampai dengan 300 juta. Kemudian skim bisnis PNM yang kedua adalah Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera. Untuk skim bisnis Mekar ini Pak, seperti yang dibahasakan Pak Andre tadi, bahwa salah satu jaminan itu adalah kegiatan usaha bisa dijadikan sebagai sebuah jaminan. Nah, untuk satu bisnis kami yang namanya Mekar Pak, itu memang tanpa agunan. Saat ini untuk Mekar sendiri di Sulawesi Tenggara, termasuk Bau-Bau ya Pak. Bau-Bau itu total nasabah kami 45.387 nasabah. Jadi nasabah kami itu adalah seluruhnya perempuan. Jadi para ibu-ibu. Jadi kami khusus di skim bisnis Mekar ini, kami tidak melayani nasabah laki-laki, tapi semuanya adalah perempuan. Jadi bukan lagi usaha mikro Pak, ini ultra mikro tanpa agunan. Jadi kami membiayai tanpa agunan dengan jumlah nasabah itu kurang lebih 45.387 dengan volume portofolio pembiayaan yaitu sebesar 78 miliar 54 juta. Nah itu untuk ulam sendiri yang tadi saya bahasakan bahwa pembiayaan mulai dari 50 juta ke atas sampai dengan 300 juta. Total outstanding portofolio kami di angka 119 miliar yang tersebar di 2.125 nasabah. Data ini adalah data per Desember kemarin tahun 2020. Nah, terkait stimulus pemerintah terkait bantuan pemerintah Pak, dari sisi moneter. Yang pertama adalah Banpres, bantuan presiden untuk usaha mikro. Jadi kami telah membagi Pak 2 tahap. Jadi Banpres ini nominalnya adalah 2.400.000 yang dibagikan kepada nasabah kami. Saya lihat ya Pak datanya. Nah, di tahap 1 Pak, tepatnya di bulan November, kami menyalurkan bantuan presiden itu kepada 30.220 nasabah yang ada di area Sulawesi Tenggara. Oh, ini termasuk sebagian Pak masuk di Sulawesi Tengah, Poso dan Ampana. Itu berjumlah 30.220 dengan total dana yang tersalurkan yaitu jadi kalau masing-masing Pak menerima 2.400.000 berarti total dana yang disalurkan khususnya Sulawesi Tenggara dan sebagian Sulawesi Tengah itu sebesar 72.528 juta. Kemudian tahap 2 di bulan Januari itu kami kembali menyalurkan Banpres ini Pak, itu sebanyak 3.000 kepada 3.123 nasabah. Jadi Banpres ini diaudit oleh BPKP, kami sudah diaudit Pak sebanyak 2 kali. Jadi kerjasama kami adalah melalui perbankan, melalui bank penyalurannya melalui salah satu bank BUMN di area Sulawesi Tenggara. Nah, dari 3.000 ini total yang tersalurkan itu sebesar 7.495 juta ditambah yang tadi 78 miliar berarti kurang lebih 80 miliar bantuan presiden khususnya untuk pelaku UMKM. Nah, sebagai pertanggungjawaban yang kedua, kami juga mendukung program pemerintah Pak untuk pemulihan ekonomi nasional dalam hal subsidi bunga. Kami memberikan bantuan subsidi bunga kepada nasabah kami
itu di tahap 1 kurang lebih ini baru 2 tahap Pak ya. Di tahap 1 itu kami memberikan subsidi bunga dengan total sebesar